Di dunia bela diri tinggi ini, darah adalah segalanya. Para kuat seperti dewa di langit, memandang rendah semua makhluk dari atas awan. Yang lemah seperti semut di tanah, hidup sengsara dalam lumpur. Aku, sudah 3 tahun di sini, sistem memang ada, tapi ia ingin nyawaku. Di tubuhku ada dewa kuno yang menumpang. Dan satu-satunya yang bisa memberi makan dewa itu, ternyata adalah kebencian orang lain. Settingan sialan ini. Tapi tinggal 1% lagi, aku bisa aktifkan sepenuhnya, bertahan hidup. Wah, ini bukan si mayat hidup terkenal di sekolah kita, Subai? Belum mati juga? Kakak Tai, jauhi dia. Sampah level F bisa menular. Mendeteksi kemajuan kebencian plus 0,01%. Terlalu sedikit. Kebencian ini tak cukup untuk mengganjal gigi dewa. Sao Tai, habis makan kotorannya? Mulutmu bau banget. Apa katamu? Sampah level F berani bicara begitu padaku. Kenapa? Sob jadi level S cuma karena keluarganya punya uang? Anjing kecil. Mencari mati. Ya, begitulah. Marahlah. Ingin membunuhku. Peserta berikutnya, Subai. Cepat naik. Mau didiskualifikasi? Kau beruntung. Nanti habis ini kubunuh kau. Itu dia Subai, si buntut abadi. Lihat tubuh lemahnya, jangan sampai kotorin alat deteksi. Nilai kebencian terus melonjak. Kemajuan plus 0,01%. Enak, terlalu enak. Letakkan tangan, fokuskan. Apa yang terjadi? Alatnya rusak. Mendeteksi reaksi energi level monster. Ini serangan monster. Tunggu, ini bukan monster, ini aktivasi darah siswa. Mirip monster. Siapa yang memicunya? Target terkunci. Ruang ujian 287, peserta Subai. Lalu bagaimana, Profesor Qin? Ubah, segera beritahu Lin Shuang untuk segera ke sana. Jangan buat mereka curiga dulu. Ubah dulu hasil deteksinya. Hasil tes telah diubah menjadi level F. Telah memberitahu Kaisar Wanita, Yang Mulia Lin Shuang. Nama, Subai level darah, F. Level F, hahaha. Bikin takut mati. Bikin keributan besar, ternyata cuma level F. Ternyata sampah level F yang bocor listrik. Level F bagus, kalau level S? Orang-orang ini pasti tidak berani memarahiku lagi. Progres saat ini 99,5%. Kurang sedikit lagi. Zhao Xiao, siapa yang tadi merangkak di lantai? Seperti anjing mati. Itu kamu? Jenius kelas B? Ah, Subai, kamu cari mati. Pukuli dia sampai mati. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Mendeteksi niat membunuh, nilai kejahatan bertambah 0,05%. Ya, begitu. Lebih keras. Lebih ganas. Cepat, cepat. Tanganku. Wah, cewek cantik siapa ini? Auranya kuat banget. Kaki ini, tubuh ini. Sempurna. Mendeteksi keinginan melindungi yang ekstrim, sumber keinginan jahat terputus. Progres dijeda. Terputus. Kak, siapa kamu? Kamu menghalangiku untuk dipukuli. Cantik, aku sarankan jangan ikut campur. Anak ini sampah kelas F. Aku adalah putra sulung keluarga Shao. Di kota ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga Shao. Temani aku minum malam ini, aku akan memaafkan ketidaksopananmu. Sao Tai, dasar bodoh. Berhenti menggoda cewek. Pukuli aku. Di mana niat membunuhmu? Fokus dong. Bising. Haum. Ini luar biasa. Kemampuan apa ini? Nggak lihat dia bergerak. Apa ini telekinesis? Ini setidaknya petarung level A, kan? Wah, kemampuan apa ini? Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Terkejut? Kak,
Kamu melemparkannya, dari mana aku dapatnya jahat? Ada masalah. Aku punya masalah besar. Hatiku sakit. Karena tadi dihina? Tenang, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Tidak, Sebenarnya kamu bisa biarkan mereka menyakitiku sedikit. Serius. Wanita gila. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu tahu siapa aku? Kak Tai, cewek ini kayaknya agak aneh. Bagaimana kalau kita mundur dulu? Mundur apaan? Seumur hidup aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Pamanku adalah petarung level S. Kalian pasti mati. Rektor Zhao terkenal protektif. Dan dia adalah petarung elemen petir level A sejati. Wanita cantik ini meski kuat, tapi nggak tahan lawan level S. Subai kali ini benar-benar selesai. Kak, cepat pergi. Ini berbahaya. Biarkan aku yang menanggung sendirian. di saat seperti ini, yang dia pikirkan malah melindungiku. Orang yang sangat baik hati. Bodoh. Hanya keluarga Zhao. Aku nggak peduli. Siapa? Siapa yang berani melukai keponakanku? Mau mati? Paman, akhirnya Anda datang. Anda harus membelaku. Wanita gila ini, demi sampah kelas F, berani memukulku. Wanita ini pasti mati. Kepala sekolah Zhao adalah pengguna petir level S, paling pemarah. Ya, ini dia rasanya. Cepat, sambar aku dengan petirmu. Mendeteksi tekanan lingkungan sangat kuat. Nilai jahat sedang terakumulasi. Tidak bisa diterima. Berani berbuat onar di wilayahku, bahkan berani memukul keluarga Zhao. Siapa yang begitu nekat? Berlututlah. Ye. Paman, tunggu apa lagi? Cepat bertindak. Kepala sekolah Zhao. Wah, betapa berwibawanya. Salah paham. Ini semua salah paham. Paman pengguna petir, lama-lama apa? Cepat bertindak, tepat sasaran aku. Dengar tidak, Paman? Si bodoh ini minta mati. Cepat kabulkan. Bangsat. Tidak tahu Dewa Perang Yeshuang datang. Saya tidak sambut. Salah, benar-benar salah. Dewa Perang Ye, kaisar wanita legendaris dari utara itu. Yeshuang. Yang bangun darah SS di usia 18 tahun. Sendirian bunuh naga jurang legendaris. Baru saja mau goda kaisar wanita. Ini cari mati. Kepala sekolah Zhao. Saya yang tidak didik baik, saya yang lalai. Inikah budaya sekolahmu? Sebagai darah level A, cuma bisa ganggu yang lemah. Ada yang darahnya rendah, tapi lebih kuat ratusan kali dari sampah tertentu. Lingkungan berubah jadi hormat. Kakak, jangan puji lagi. Aneh, Dewa Perang Y, khusus bela sampah level F. Si Subai ini, pasti talenta khusus rahasia negara. Saya umumkan 2 keputusan. Pertama, Zhao Tai ganggu teman, catat pelanggaran besar. Paman. Kedua, teman Subai. Teman Subai meski level F. Tapi semangat pantang menyerahnya, patut ditiru semua. Justru karena start rendah, ruang peningkatan teman Subai sangat besar. Ruang peningkatan sangat besar. Level F paling bawah, naik 1 langkah saja sudah kemajuan. Menerima simpati dan dorongan dari massa. Jangan dorong aku. Jadwal besok, tes simulasi tempur. Tes tempur besok baru beneran prasmanan. Dua orang satu grup, masuk area pinggir bunuh monster rendah. Bahaya, langsung tarik sinyal. Subai, kamu belum ada grup. Kebetulan ada cewek sendiri di sini. Halo, teman Subai. Namaku Lin Ruan. Tubuhmu yang lemah ini, kalau ketemu monster pasti teriak. Nanti kalau monster ketakutan kabur, gimana? Harus diusir dia dari sini. Hei, siapa itu? Ada apa, teman Su? Aku ini orangnya pemarah. Apalagi kamu yang manja seperti bunga di rumah kaca, cuma bakal jadi beban. Cepat pergi. Hehe, pasti dia nangis dan kabur sekarang. Ah, sebenarnya pengin banget tim,
Tapi takut nanti aku yang jadi sasaran. Terpaksa tolak deh. Aku mengerti, teman Su. Kamu ngerti apa? Kalau teman Su mau bertindak sendiri, aku nggak ganggu kamu, aku akan jaga di area luar untukmu. Pasti nggak bakal ada yang ganggu kamu. Iya, makin jauh dari aku makin bagus. Kalau gitu kakak yang bersihin monster-monsternya ya. Tinggalin beberapa kelinci lucu buat dia latihan aja. Hah, akhirnya bisa lepas dari beban ini. Tapi kok rasanya kayak dia satu tim sama orang kemarin ya? Sudahlah, nggak usah dipikir. Monster-monster, ayah datang. Katanya di sini penuh binatang buas. Mana? Setan aja nggak kelihatan. Lapar banget, Dewa Iblis mau ngambek nih. Si Liduan-duan tadi bilang mau bantu jaga. Beneran? Monster-monsternya pada ketakutan kabur semua. Wah, suara apa itu? Warna ini, pasti yang gede. Level Tuan Tanah. Kenapa di area luar ada binatang buas level Tuan Tanah? Tolong, Tai. Sinyal daruratnya tadi hilang. Kita mati deh. Kebencian kelas atas, alami tanpa bahan tambahan. Pasti bisa bikin berkemajuan meledak. Ini paket pengalamanku. Jangan ada yang rebut. Hei, anjing berkepala dua di sana. Kakekmu di sini. Jangan ganggu sampah-sampah itu. Kalau mau makan daging, serang aku. Terdeteksi level Tuan Tanah marah. Nilai kebencian naik 5%. Naik 10%, iya. Nah, ini dia rasanya. Asli banget. Dia gila? Itu kan level Tuan Tanah. Dia nggak mau hidup lagi? Ayo, anjing bodoh. Gak bisa kejar aku, kamu cuma chihuahua. Tai, kita balik bantu Subai nggak? Soalnya dia udah selamatin kita. Bantu apa? Itu level Tuan Tanah, balik cuma cari mati. Si bodoh itu aja yang mau mati. Jangan libatkan kita. Tapi kalau pelatih tahu, diam. Katakan saja monster itu ditarik oleh Subai yang lari ke sana kemari sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Pahlawan Ye tolong. Ada monster tingkat Panglima di dalam sana. Sangat menakutkan. Cepat bawa kami keluar dari sini. Tingkat Panglima? Lalu kenapa dia tidak mengejar keluar? Kalian banyak orang bisa lari keluar tanpa luka sedikit pun. Apa monster itu tidak mau makan? Itu karena Subai. Dia untuk menyelamatkan kami, menarik serigala iblis sendirian. Apa yang kamu katakan? Dia seorang kelas F. Untuk menyelamatkan kelompok kalian yang disebut elit ini, menarik binatang iblis tingkat Panglima sendirian? Iya, dia yang mau pamer kepahlawanan sendiri, bukan salahku. Kami adalah garah darah tinggi, tidak boleh mati di sini. Garah darah tinggi ketika bertemu musuh hanya bisa lari, mendorong yang lemah untuk menahan belakang. Ini yang disebut garah darah tinggi? Jika dia terjadi sesuatu, Aku akan minta kalian semua ikut menguburnya. Apakah aku sampah? Sampah kelas F itu benar-benar sedang menyelamatkan kita. Sudah tidak ada jalan lagi. Jika jatuh dari sini, sebelum iblis raja bangun. Aku sudah hancur jadi daging dulu. terdeteksi keinginan membantai dari tingkat Panglima. Nilainya jahat bertambah 0,05%. Ayo lebih ganas lagi. Niat membunuh lebih murni lagi. Peringatan bahaya mematikan. Nilai niat jahat 99,95%. 99,99%. Isi sampai penuh untukku. Pengisian selesai.
Proses kesadaran Dewa Iblis 100%. Embrio Iblis Raja sudah terbangun, kemampuan unlocked, makan. Lihat itu. Itulah satu-satunya siswa penerimaan khusus kelas F Subai. HMPH, kudengar dia cuma dapat keberuntungan mujur. Dapat nilai S cuma dengan menyedihkan. Benar-benar menurunkan kualitas sekolah kita. Cuma maskot saja. Jika aku jadi dia. Sudah lama cari tempat dan bersembunyi di dalamnya. Ah, benar tatapan seperti ini. Niat jahat ini pas jadi camilan. Untuk menghindari masalah, aku khusus minta gedung sekolah yang ditinggalkan. Sekarang jadi tenang. Lingkungan buruk, jarang orang datang, sempurna. Mulai sekarang ini sarang iblis rajaku. Wah, teman sekamar sudah pulang ya? Geraknya lambat sekali. Maaf, salah kamar. Ah, Kak senior, masuk tanpa izin ke tempat orang itu melanggar hukum loh. Dan ini kamar cowok. ini wilayah penerimaan khusus, sumber daya kampus ketat. Menerapkan uji coba tempat tinggal campur cowok-cewek. Kamu pikir aku percaya? Barang-barangmu, Sudah aku bungkusin semua. Kakak, sebenarnya aku punya OCD, nggak suka sama orang. gak apa-apa, aku gak jijikan kok. Struktur tubuhmu bikin aku penasaran. Aduh, tiba-tiba ingat ada kelas, duluan ya. Kalau ketemu monster tinggi di medan perang. Prinsip pertama apa? Bertahan hidup. Jangan sok pahlawan. Hidup dulu baru bisa ngedamage. Ini nggak bisa dong, semuanya pada dukun-dukun aja. Gimana mau dapat knowledge value? Harus bikin onar. Pak, aku nggak setuju. Yang F-Class itu, ada pendapat hebat apa? Lari begitu ketemu monster? Itu tindakan pengecut. Prajurit sejati harus berani hadapi langsung. Teorimu sampah banget, cuma nyesatin orang. Dia gila ya? Pak Wang paling benci anak bandel. Sekarang dia mati deh. Ayo, marahin aku. Marah. Kasih semua malicenya. Bagus. Hahaha, mantap. Murid-murid sekarang udah pada tumpul semua. Cuma Subai yang punya hati kuat sejati. Meski cuma F-Class, harus berani angkat pedang. Murid Subai. Nilai harian matkul ini, kamu dapat sempurna. Semua harus belajar dari dia. Apaan sih? Kalian pada sakit ya? Dunia ini kenapa sih? Mau jadi orang jahat aja susah banget? Lihat, itu Subai. Maco banget ya. Iya, berani lawan Macan Wang, keren banget. Udah, jangan dipuji-puji. Dipuji lagi, dewa iblisnya bakal mati kelaparan. Hei, dengar-dengar kamu sok jago ya, berani lawan Pak Wang? Iya, aku jagoan. Mau mukulin aku? Ayo, jangan sungkan. Kamu kenapa sih? Otakmu ada masalah? Banyak bacot. Kalau memang jantan, pukul sini. Karena kamu minta mati, Bapak kabulin. Ayo, malici yang lezat. Lemah banget. Sampah kayak gini berani sentuh aku? Pergi. Apa-apaan ini? Ilmu hitam? Refleksi? Bakat counter? Serangan penuh ligang aja bisa dipantulin. Jangan pergi dong. Aku beneran gak mau balas, dengerin penjelasanku. Habis, sekarang makin gak bisa dibersihin. Aduh, adik ini terlalu baik hati. Biar preman sekolah itu nggak bikin onar di luar. Daripada nanti dibunuh, mending patahin tangannya dulu, buat pelajaran. Cinta yang tegas kayak gini bikin terharu banget. Subaya, tugas kali ini meski level F. Tapi selokan kan rumit, monsternya licik. Kamu cuma perlu bawa perbekalan, jangan jadi beban. Sial cocok dengan penerimaan khusus F-level. Dengarkan semuanya. Cepatlah, aku akan cepat-cepat. Terburu-buru. Ini adalah kerja sama taktis. Tugas pembersihan membutuhkan setidaknya setengah hari. Tikus Megalodon suka hidup berkelompok B bertanggung jawab untuk mengganggu C bertanggung jawab atas pengepungan. Aku menyerang. Mengerti? Tunggu F itu. Benar saja, limbah itu takut sebelum memasuki pintu. Lupakan sedikit beban, lebih baik kita pergi. Lebih banyak lagi.
Meskipun rasa selokan ini tidak pelit. Tapi energi yang diberikan oleh kelompok tikus ini cukup murni. Waspadai rahasia dan bersiaplah untuk pertempuran. Aneh? Aneh? Apakah ini dihancurkan oleh binatang besar? Jejak kaki ini, kenapa agak familiar? Anak ini yang telah meninggalkan saudaraku. Kudengar Subai ini agak jahat. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah bakat tersembunyi. Setiap jalan jahat di depan aturan mutlak adalah lelucon. Apa latar belakangnya di level F? Tidak ada latar belakang, anak yatim yang baik. Apakah perang simulasi minggu depan sudah dikelompokkan? Daftar belum diumumkan dan sedang ditinjau. Ubah pengelompokan Subai. Perawatan khusus kelompok mana yang dia ubah? Mode mimpi buruk? Jangan berikan dia mode jurang. Biarkan dia tahu bahwa beberapa orang Lihat itu, layar besar. Subai cocok dengan apa? mode abis. Itu bukan penilaian kelulusan untuk senior kelas S? Tingkat kematian 99%. Bahkan jika itu adalah pertempuran simulasi. Dampak mental juga dapat mengubah orang menjadi orang bodoh. Setelah itu, anak ini pasti menyinggung. Ini untuk mati, lihat lawannya. Semua binatang kelas A mulai. Mode abis kedengarannya aneh. Ini hanyalah hadiah dari prasmanan berkat alam. Mode abis membuka jumlah serigala setan haus darah, 100. Perasaan dikelilingi ini. Luar biasa. Buka makanan. Bunuh! 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 Dewa super! Dewa super! Apa yang terjadi dengan sistem bug? Nilai ini meluap. Tidak mungkin. Bagaimana reaksi energi anak ini bisa melebihi level S? Bagaimana sistem Fana bisa menghitung keberadaan benda itu? Subai, apa yang sebenarnya kau? Gelombang pertama adalah perjalanan malam ratusan serigala. Orang F level kayaknya gak bakal tahan 3 detik pun. PFFT. Ini gak mungkin. Sistem Long gak nunjukin semuanya normal. Ini pasti curang. Naikin level kesulitannya. Keluarin bos terakhir. Gue mau lihat sendiri dia mati. Peringatan! Peringatan! Akan dipaksa logo. Gubrak aja nih, kualitasnya payah. Gue aja belum pemanasan. Astaga, itu kakak Yeshuang. Instruktur S level termuda. Dia nyari Subai buat apa? Jangan-jangan mau ngasih hukuman karena ngerusak sistem? Sistemnya emang rusak, tapi datanya udah gue lihat. Refleksmu cepat, tapi teknik seranganmu masih amburadul. Kak, itu tadi buat ngalahin monster. Mulai hari ini, jam 4 sore, ketemu di lapangan latihan. Gue yang bakal latihin kamu khusus. Jangan liatin gue gitu, gue cuma pengen jadi pemalas yang tenang aja. Kondisi fisikmu agak aneh. Serangan barusan tadi cukup bikin orang kebangkitan biasa terbaring setengah hari. Kamu malah kayak gak kenapa-kenapa. Kan gue level F, kulit tebal badan kuat, tahan pukulan itu dasar. Semoga aja begitu. Ingat, kalau kekuatan gak terkendali, itu bencana. Ayo lagi. Ini latihan khusus apa kerjaan tukang bongkar gedung sih? Waduh, ini hasil latihannya? Capek banget ya? Gue aja yang cuci, gak usah repot-repot kak. Kan teman sekamar, ngapain sungkan? Cewek ini pasti sakit. Dan sakitnya parah. Sempurna banget evolusinya. Sayang, biar gue lihat di dalam genmu ada monster apa sih? Subai. Jangan sok jago cuma karena beruntung lewati simulasi perang.
Pertarungan beneran bisa bikin mati lo. Aliansi Bantai Su udah siapin hadiah spesial buat kamu di atas ring. Bantai Su? Kedengeran kayak nama minuman. Banyak-banyak orang nargetin gue yang cuma level F. Gak malu? Yang menang jadi raja. Sebentar lagi kamu bakal tahu artinya putus asa. Selanjutnya babak perang bebas. 100 orang terakhir yang masih berdiri lolos. Pertandingan dimulai. Kalau pada mau ngerjain gue, jangan buang-buang waktu. Semua yang di sini, sampah. Yang mau lawan gue, serbu aja sekalian. Buru-buru mau makan. Bunuh dia. Jangkauan jelek, kekuatan kurang, belum makan ya? Dia sengaja bikin lawan marah. Buat apa? Mati aja kau monster. Itu, cepetan lari. Itu proyeksi dunia lain yang beneran. Sial, itu Ford Hunter level C puncak. Bayi baru tak bisa tahan, selamatkan orang. Awalnya mau rendah hati, tapi dipaksa lembur. Lapar begitu lama, akhirnya ada camilan yang layak. Bayangan melahap. Tadi, monster itu mana? Pelatih, dia yang duluan serang, bawa hewan peliharaan besar nakuti orang. Bayanganku agak penakut, pertahanan diri berlebihan sedikit. Seharusnya tidak melanggar aturan kan? Pertahanan diri? Itu monster C level. Langsung hilang. Konyol. Sungguh konyol. Lihat ini kekuatan manusia biasa? Ford Hunter itu puncak C level. Sekejap langsung habis ditelan. Suzy ini bukan pencerahan sama sekali. Dia cuma monster berbalut kulit manusia. Bahkan lebih berbahaya dari monster. Lau Li, perhatikan kata-katamu. Kata-kataku kenapa? Demi keamanan negara, bahaya harus dibasmi sejak dini. Saya usul, segera eksekusi program penghapusan untuk Suzy. Siapa berani sentuh dia? Tanya dulu pedangku. Ye Shuang, kau mau memberontak? Ini rapat tertinggi. Pemberontakan? Kata-katamu berlebihan, Pak Li. Kita bicara ilmiah. Ini data pemantauan menyeluruh saya terhadap Suzy selama sebulan. Kekuatannya memang brutal, tapi kunci genetiknya sangat stabil. Bahkan lebih stabil dari semua yang hadir di sini. Kalau bicara siapa yang bisa mengakhiri perang manusia dan monster, dialah orangnya. Bunuh dia? Hah? Kau mau membunuh satu-satunya aset manusia melawan jurang? Kalau begitu, kaulah pengkhianat umat manusia. Cukup. Karena kalian berdua menjamin, usulan ditolak. Tapi perlu pengawasan lebih ketat. Uji coba minggu depan, batu uji terbaik. Ah, terlalu lambat, sungguh terlalu lambat. Kupikir setelah pamer besar di sekolah beberapa hari ini. Bisa panen besar, tapi hasilnya? Murid-murid ini terlalu mudah ketakutan. Selain niat membunuh Xiaolong yang masih agak layak. Yang lain cuma kasih sisa-sisa. Terus begini, kapan aku bisa berevolusi jadi bentuk sempurna? HM, tentang organisasi mahasiswa baru ke zona runtuh nomor 7. Untuk pemberitahuan uji coba survival alam liar. Buffet, akhirnya buka juga. Banyak sekali orang, kali ini harus semangat. Teman-teman, uji coba alam liar ini proyek penting akademi. Utamanya latih kemampuan bertempur dan bertahan hidup. Ikuti saya, jamin aman. Kau ikut juga? Tes tempur terakhir kau bersihkan seluruh area, belum cukup jebak aku? Aduh, aku juga mahasiswa baru, kenapa tidak boleh ikut? Dan lebih banyak orang, lebih banyak bantuan. Aku percaya sama lo, cewek tua. Lagi-lagi ganggu aku nambah nilai jahat. Semuanya, perhatikan baik-baik. Rute ini menuju sayap tenggara lembah awan kelabu. Berdasarkan intel terbaru dari garis depan,
Pasukan aliansi baru saja membersihkan area ini minggu lalu. Tingkat bahayanya sekarang hampir nol. Aku juga tahu kalian baru masuk. Nggak mau langsung dihadapkan sama bahaya maut kan? Buat mahasiswa baru, ini rute emas yang bisa dapat kredit dengan mudah. Sekalian merasakan survival di alam liar. Rasanya om tua ini agak aneh, tapi ya sudahlah. Semakin besar ombak, semakin banyak nilai jahatnya. Terminalku kok nggak ada sinyal? Medan magnet di padang gila kacau, normal kok. Ikuti aku, jangan ketinggalan. Pendeta Dewa Binatang benar, murid baru adalah persembahan terbaik. Akhirnya mulai naik. Semangat lagi. Pergilah, anak-anak. Itu adalah takdir dari dewa untuk kalian. Semoga perjalanan kalian lancar. Tempat apa ini? Kok mayatnya banyak banget? Kata kepala sekolah, monster di sini jarang. Ini kuburan massal. Gila. Ini surganya nilai jahat. Lebih seru dari yang kubayangkan. Nggak beres, aura jahat di sini terlalu pekat, bukan zona rendah bahaya. Selamat datang di restoran Dewa Binatang. Anak-anak bodoh. Apa? Kepala sekolah, lo gila. Gila. Bisa berkorban untuk Dewa Binatang adalah kehormatan kalian. Nikmatilah rasanya dirobek beruang iblis. Monster kelas raja, nilai jahat level S. Sang Feng, lo dewa banget. Tolong, aku nggak mau mati. Tekanan dan niat membunuh ini, kayak makan mewah bintang 5. Enak banget. Ribet amat. Tadinya mau low profile, kayaknya nggak bisa sembunyi lagi. Bahaya. Hindar. Hewan. Cewek ini jago bertarung ya. Persahabatan teman sekelas yang menarik. Kalau gitu, kalian bisa temenan di bawah sana. Sial. Si polos ini sebenarnya bisa kabur. Tapi malah melindungi kita semua. Hei. Beruang gila sana. Lihat sini. Jangan sentuh dia. Dagingku lebih enak dari dia. Semua lemak, renyah. Ayo makan aku. Ya. Marah lagi. Semua kebencian, arahkan ke aku. Mendeteksi beruang iblis mengamuk. Nilai niat membunuh plus 0,1%, 0,15. Naiknya cepet banget. Dia gila? Itu monster kelas raja. Sekali sentuh, langsung jadi bubur. Dia nggak gila. Demi selamatkan kita, dia sendirian mencoba mengalihkan perhatian monster. Kita sebelumnya malah mengejeknya sampah. Tapi sekarang, cuma dia yang berani maju. Kita yang peringkat B, C ini cuma bisa sembunyi di sini gemetaran. Jelas-jelas kakinya gemetar ketakutan, jelas-jelas cuma peringkat F. Kenapa melakukan hal bodoh seperti ini? Dalam tubuhnya jelas ada kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, tapi begitu baik hati. Sial, gak bisa gerak. Beruang sialan ini kok bisa ngejar terus? Sekitar sini seharusnya udah gak ada orang lain. Sayangnya gak bisa hisap lebih banyak nilai kebencian. Ya sudah,
Bertahan hidup dulu aja. Berani sentuh orangku, cari mati. Aku mau lihat seberapa berani kamu. Es membeku, hancur. Itu Ye Shuang. Kenapa Ratu Utara bisa ke sini? Kabur, kabur, nyawa yang penting. Kamu bodoh apa? Masih berani provokasi monster tingkat raja? Kalau lain kali masih nekat kayak gini. Tunggu aja hukumannya. Aku kan gak ada pilihan lain. Diam di sini, aku mau tangkap seseorang. Sebagai kepala sekolah, berkolusi dengan monster, berniat jahat pada murid. Zhang Feng, keberanianmu jauh lebih besar dari kemampuanmu. Jenderal Ye. Ampun, ampun. Aku juga dipaksa. Aku punya informasi. Aku punya informasi penting untuk menebus dosa. Bawa pulang untuk diinterogasi. Nyawamu biar pengadilan yang putuskan. Ini dia bajingannya. Yang menipu kita ke sini untuk dikasih makan beruang. Bunuh dia. Orang sampah kayak gini gak pantas jadi guru. Tenang. Aku mau tanya dia. Katakan, Dewa Iblis mau apa sih? Kenapa targetin angkatan baru ini? Aku bilang. Aku bakal bilang semuanya. Ini cuma awalan. Target mereka sama, sekali bukan cuma beberapa murid baru. Hari apa? Jelasin. Bulan purnama merah. Semua orang akan jadi persembahan. Tuan, ampun. Gawat. Di tubuhnya dipasang larangan. Cara yang kejam, bunuh saksi dari jauh. Bawa semua pulang dulu. Ini harus segera dilaporin. Sejak latihan di Lembah Tulang Putih kemarin, pendapatanku dari nilai kebencian langsung anjlok drastis. Ini gak boleh. Kalau gak cari stok lagi, Dewa Iblis bakal memberontak. Harus aktif menyerang. Cari orang yang temperamennya meledak-ledak buat cari masalah. Nah, kamu. Yang buta mata siapa nih? Aduh, ini bukan adik kelas Subaya? Gak sakit kan? Salahku, salahku. Tempatku berdiri salah, menghalangi jalan adik kelas. Ah, bukan, kakak, kamu harusnya marah. Kamu harusnya memarahiku karena buta. Adik kelas Subai, dengar-dengar kamu di Lembah Tulang Putih menyelamatkan semua orang, sendirian mengalihkan perhatian hewan anomali tingkat raja. Keren banget. Lukanya gimana? Sudah sembuh lama. Justru kamu, ada temuan apa enggak? Semua petunjuk putus. Tapi aku punya firasat, upacara besok pasti nggak akan aman. Kalau curiga ada bahaya, kenapa enggak batalin upacaranya? Udah aku usul. Tapi jawaban atasan. Nggak bisa batal cuma karena dugaan nggak jelas, pengaruhi citra internasional. Hah, kalau beneran terjadi, yang mati bukan mereka. Yang penting adikku aman. Besok aku awasi, siapa yang berani sentuh dia, kubunuh. Bocah-bocah tua ini banyak bacot. Sudah setengah jam belum selesai. Sabarlah, asal bisa lewati hari ini. Pembacaan energi abnormal. Cepat bubar. Apa-apaan ini? Ini proyek pertunjukan? Perisai rubah merah. Serangan musuh. Semua siap tempur.
Jenderal Ye, perintah pemimpin agama. Kamu harus mati di sini. Ruan-ruan, bawa Subai pergi. Nggak bisa pergi, perisai ini cuma masuk nggak keluar. Sepertinya cuma bisa tembus dengan membunuh. Bunuh yang kecil dulu. Aku lihat gimana kalian lindungi. Subai. Kakak Ye, Pergi, hidup. Adik, lari cepat. Ah, betapa harumnya, ketakutan dan keputusasaan. Ditambah aura spiritual dalam darah jenius. Ini baru persembahan untuk dewa, sambut pemimpin agama. Yeshuang, kamu gak seharusnya halangi aku. Lihat dunia busuk ini. Kita butuh kekuatan lebih kuat. Butuh evolusi. Cuma dengan persembahkan ribuan siswa berdarah terbaik ini. Ditambah darahmu, Jenderal Esrang. Bisa buka pintu ke alam dewa. Dewa Agung akan berikan kita takdir dewa. Manusia nggak akan lagi jadi semut, kita akan jadi penguasa dunia baru. Gila. Kalian yang jual jiwa ke hewan anomali ini, gila. Gila? Enggak, aku peramal. Demi dunia baru, matilah kau. Hei, udah selesai bicara? Oh, masih ada satu yang lolos. Tadi kau bilang mau mengorbankan siapa? Kau berani menatap utusan dewa? Sujud. deteksi kemarahan ekstrim dari tuan rumah. Tubuh Dewa Iblis paksa berevolusi, tahap pertumbuhan. Kemampuan baru terbuka. Bidang lubang hitam. Menarik. Ini yang disebut sakaratul maut? Hanya level F. Bisa menahan seranganku dengan rahasia tertentu. Tapi semut tetap semut, pemimpin. Jangan gerak. Sampah ini serahkan padaku. Sujud. Ah, astaga. Langsung mati. Itu Subai level F itu. Aku tidak sedang bermimpi kan? Aura ini, apa Subai terbangun? Akhirnya terbangun juga. Nilai meluap, tak bisa diukur. Ini reaksi darah keturunan dewa. Kau lakukan apa? Kau makhluk apa? Aku makhluk apa? Bidang lubang hitam. Tidak mungkin. Aku setengah dewa. Aku dapat perlindungan dewa. Bagaimana kau bisa menekanku? Wahai dewa hewan agung, turunlah. Jangan teriak. AMP, ampun. Tadi kau kan mau mengorbankan semua orang? Sekarang kenapa tidak berani lagi? Perintah kepala, bawa Subai untuk isolasi dan pemeriksaan. Jangan ke orang kantor 9. Aku akan cari cara selamatkan dia. Aduh, kepala pusing. Kemarin terlalu keras, ya? Kau siapa? Yeshuang mana? Lin Ruan-Ruan mana? Yeshuang patah beberapa tulang. Lin Ruan-Ruan agak parah. Tapi tidak bahayakan nyawa. Syukurlah. Kau yang minta biaya rawat inap? Aku kepala kantor 9. Subai, kau sekarang pahlawan besar. Pahlawan? Aku cuma lemah level F. Subai, beberapa hal tak bisa kau sembunyikan dari kantor 9. Jadi? Mau apa? Penjara seumur hidup? Kami mau buat kesepakatan denganmu. Subai, atau aku panggil kau utusan Dewa Iblis. Gabung kantor 9, atau kau akan dieksekusi. Boleh gabung, tapi ada syarat. Bilang, selama aku bisa lakukan. Aku mau gaji, plus asuransi dan tunjangan.
Gitu doang. Kamu masuk ke divisi 9 cuma modal trik-trik kotor. Pemimpin, napasnya lemah, orang biasa aja. Jangan-jangan dia masuk lewat pintu belakang Dewa Y. Orang lemah kayak gini cuma bakal jadi beban buat kita. Semakin kalian meremehkan aku, nilai jahatku makin banyak. Dewa Iblis bakal seneng banget. Berani tantang aku duel? Kalah, keluar dari tim aksi khusus. Oke. Aku nggak bisa ngukur kekuatan, jangan minta ganti rugi ya. Sombong. Sini. Kekuatanku. Level S elektrifikasi? Biasa aja. Kamu, sebenarnya level berapa? Nggak penting. Nanti ada misi berbahaya, panggil aku duluan. Sisanya jangan ganggu. Target. Raksasa lautan, level Raja Tiruan. Tim aksi khusus. Bergerak sekarang. Level Raja Tiruan. Kita perlu buat strategi. Serangan jarak jauh, serangan jarak dekat untuk tembus pertahanan. Banyak bacot. Langsung serang aja. Shadow, kamu intai titik lemahnya secara siluman. Iron Hand, bangun pertahanan dari logam. Aku serang dari jauh. Kamu ngapain? Belum sampai titik penurunan. Aku lapar. Jangan gerak. Jadi, umpan yang baik. Mendeteksi nilai jahat level Raja Tiruan plus 15%. Evolusi tubuh Dewa Iblis plus 5%. Rasanya biasa. Sausnya emang kunci utama seafood mentah. Ini, lagi bertarung atau lagi makan? Menurutku, dia malah monster yang paling serem. Misi selesai. Subai performanya luar biasa. Diberikan kode nama kerakusan. Tubuh ini bagus banget ya. Sial, muncul lagi. Halusinasi. Subai, Genemius sedang berevolusi ke bentuk murni Dewa Iblis. Evolusi ya evolusi aja. Kalau terus begini, kamu bakal jadi monster yang cuma tahu menelan. Dan menghancurkan. Kalau berhenti lakukan misi berbahaya. Mungkin prosesnya bisa diperlambat. Selama aku masih ingat siapa diriku, aku nggak bakal jadi monster murni. Keadaan darurat. Lab rahasia yang meneliti jasad Dewa Iblis hilang kontak. Diduga, subjek eksperimen lepas kendali. Aneh, gelombang energi di sini kacau banget. Ada bau amis juga. Di dalam nggak ada orang hidup. Semuanya makhluk zombie mutan. Bawa aura sel Dewa Iblis. Makhluk mutan asal Dewa Iblis. Nilai jahat dan energinya. Kayak sandwich mewah. Bertahan. Mereka nggak takut serangan biasa. Lihat saya. Pas untuk meregangkan otot. Niat jahat sampah-sampah ini bisa juga dihitung. Gila-gila ini, mau bikin dewa pakai sel Dewa Iblis. Sayang gagal, malah jadi monster-monster. Siapa bilang sama denganmu? Jelek banget. Monster ini bisa bikin serangan nggak mempan. Sel Dewa Iblis? Pas, biar saya cicip rasanya. Kalian mundur. Dia urusan saya. Lumayan seru. Lebih keras lagi. Rasanya biasa aja, tapi kemurniannya lumayan tinggi. Telan kekuatan sejenis. Evolusi buka kemampuan baru. Pesta penderitaan.
Seranganmu kayak digelitik. Lebih keras. Pesta penderitaan, aktif. Game over. Jelek banget. Higgs kayak kekenyangan. Energinya kebanyakan. Baru dapat kabar dari markas, Kongres Internasional Pengguna Kekuatan besok buka. Di sana penuh target tahan pukul. Kepala tanya kamu mau ikut enggak? Jalan-jalan gratis plus cerna makanan, saya terima. Ini laut internasional. Turnamen pertarungan pengguna kekuatan global segera dibuka. Panggung buat negara-negara pamer otot. Tim Cina tahun ini kirim pendatang baru misterius. Bisa nggak ubah tren buruk tahun lalu? Mari kita tunggu. Hei, mau tampil nih, bisa nggak kamu tegang dikit? Lawanmu itu The Destroyer dari As. 90% tubuhnya mekanik, dijuluki gudang senjata berjalan. Kedengarannya keras, nggak tahu giginya kuat nggak. Jangan remehin, meskipun kamu spesial, tapi ini siaran global. Kalau nggak sanggup langsung nyerah, saya nggak izin kamu celaka. Nyerah? Enggak lah, ini tempat tes yang sempurna. Subai, ingat, terima beberapa pukulan keras. Saya mau kumpulkan data pertahanan maksimal. Kak Hong Jiu, kamu mau saya mati ya? Ini peserta dari Cina, cuma anak kecil. Kelihatannya Cina beneran kehabisan orang. Kirim anak belum disapih buat mati. Si besar, kamu halangi cahaya. Sama, bau oli di tubuhmu, bau banget. Mau mati? Nanti di atas panggung. Aku sobek-sobek kamu. Peserta masuk. Semoga bisa tahan lebih lama. Jangan ganggu saya makan malam. Selanjutnya adalah pertarungan fokus tunggal. Di sebelah kiri adalah Cyborg level S. The Destroyer di kanan adalah pendatang baru dari Tiongkok, kode nama Glutoni. Subai. Bocah, kau akan bayar untuk kesombonganmu. Laser dolar as, daya terisi. Astaga. Destroyer langsung keluarkan jurus andalan. Subai dalam bahaya. Bunuh dia. Biar Tiongkok tahu kehebatan kita. Sakitin dia, aku bongkar besi tua ini. Cuma segini? Pantas pengeluaran militermu tinggi. Sempurna. Semua kerusakan terserap habis. Tidak mungkin. Kau ini monster apa sebenarnya? Giliranku. Dilengkapi senjata lengkap. Tetap kalah lawan senapan sederhana. Kebal fisik, penyerap energi. Ini bukan pengguna kekuatan, ini senjata nuklir berwujud manusia. Kalau dia dibiarkan berkembang, kita semua tamat. 1 lawan 1, tak ada yang bisa mengalahkannya. Jenderal. Ronde berikutnya pertarungan survival pulau terpencil. Kalau duel tak menang, maka keroyokan. Aturan cuma bilang tim terakhir bertahan yang menang. Tak bilang tak boleh bersatu, bersihkan medan dulu. Hubungi semua tim negara sekutu. Pertandingan berikutnya mulai, apapun misinya. Fokus tembak Subai dulu. Aku mau dia mati di pulau itu. Pemirsa sekalian, tahap kedua yang dinanti-nanti. Pertarungan campur survival pulau terpencil resmi dimulai. Semua peserta akan dijatuhkan acak di berbagai titik pulau. Dijatuhkan acak. Hah? Kurasa dijatuhkan terarahya. Astaga, apa ini? 3 kekuatan utama as Eropa Jepang malah tinggalkan saling berebut. Semua berkumpul di sini. Mereka bersatu. Ini pengepungan target Subai. Pengepungan ini adalah pengepungan target Subai. Wah, skala besar sekali. Manusia besi tadi belum cukup dipukul ya. Kalian berkelompok datang ngasih kepala gratis. Pas. Barusan cuma makanan pembuka. Sekarang hidangan utama dimulai. Glutoni dari Tiongkok. Ini bukan ring. Ini medan perang. Tembak. Selesai. Dengan gempuran daya tembak seperti ini. Bahkan pertahanan level S pun bakal tumbang. Yang begini aja? Kalian gak makan ya? Niat jahat kayak gini. Gak cukup buat ngisi sela gigi. Kalau kalian gak gerak, gue yang makan dong. Kandungan besi pisaunya lumayan. Monster. Dia monster. Serangan fisik nggak mempan. Serangan energi nggak mempan.
Dia malah makan senjata kita. Jangan kabur. Kasih lagi. Bola api tadi lumayan pedas. Gue mau lagi satu. Tidak berguna. Jenderal, analisis datanya keluar. Struktur tubuh target bisa menyerap semua energi kinetik dan panas. Cara konvensional, nggak bisa bunuh dia. Kalau cara biasa nggak bisa, pakai cara yang luar biasa. Perintah semua regu. Segera evakuasi, aktifkan satelit. Aktifkan satelit hukuman ilahi. Gue nggak percaya. Dia bisa makan cahaya matahari juga. Wah yang gede dateng, akhirnya nggak cuma makan camilan. Pakai ini buat ngengasin gue. Kalau udah ngajak makan, siapa yang lapar lebih besar? Pesta rasa pedih. Daya penuh. Telan. Sampai atomnya terlepas. Mati beneran. Jenderal salah. Sisa energi nol. Apa? Energi serangan hilang semua. Senjata-senjata habis disedot. Peringatan. Penyimpanan energi 500%. Tubuh mau hancur. Lepaskan segera. Kebanyakan makan. Energinya agak bikin perut panas. Kalau udah ngajak makan, gue juga harus kasih tip. Pembacaan meledak. Dia mau meledakkan diri. Biarin dia meledak. Lebih bagus kalau laut ini rata kena ledakan. Tunggu. Dia arahin kemana? Paket. Tanda terima. Sinyal hilang. Satelit hilang. 4 miliar dolar hilang gitu aja. Ditolak sama tombak. Ditusuk sampai hilang. Makasih, udah kenyang. Lain kali jangan masukkan terlalu banyak cabai, perasaan terbakar di dada. Fisika. Sudah tidak ada lagi. Laporkan situasinya. Kapten, lautnya membelah. Energinya melampaui batas. Bukan kelas S, ini semuanya kelas SS. Kehabisan mana? Monsternya terlalu banyak. Markas pusat hanya memberi waktu 10 menit. Setelah itu akan dihancurkan dengan bom nuklir. Buffet makanan. Pintu sudah terbuka. Terima kasih, serangan itu cukup kuat. Tingkat konversi 100%. %200%. Kenapa lari? Aku masih belum kenyang. Rasa ini baru rasanya hidup. Peringatan. Sumber level penghancur dunia mendekat. Misi akhir. Bertahan hidup. Hadiah. Petunjuk tubuh iblis bentuk sempurna. Sepertinya hidangan utama sudah dihidangkan. Tidak bisa dibunuh habis, ini bukan perang. Aku bisa membunuh 10.000, tapi bajingan ini ada 1 miliar. Jangkauan seranganku tidak terbatas.
sekelompok sampah itu. Bahkan ikan yang lolos jaring pun tidak bisa mereka jaga. Subai, segera keluar dari sini. Mundur. Mundur. Kalau aku pergi sekarang, siapa yang akan jaga pintu ini? Pintu sudah rusak. Armada hancur semuanya. Ini bisnis rugi, aku tidak mau melakukannya. Mundur. Level Kaisar. Ini baru hidangan utama yang sesungguhan. Bersihkan lehermu dan tunggu saja. Ketika kita bertemu lagi, waktunya menggelar pesta. Kapten, terlalu sunyi. Radar penuh titik merah, tapi tidak ada monster. Ada makhluk level lebih tinggi yang sedang makan, yang kecil tidak berani keluar. Sinyal bantuan dari tempat berlindung bawah tanah zona A7. Enkripsi tingkat tertinggi. Bukannya tempat itu sudah diratakan? Mungkin itu kelompok penelitian yang hilang kontak. Katanya mereka punya data kelemahan iblis. Subai ada di dekat sini. Hubungkan dia. Diterima. Tim pembongkaran, buka lubangnya. Jangan buat terlalu ramai. Biro 9. Siapa pemimpinnya? Di mana benda itu? Di ruang rahasia di dalam. Dijaga oleh wanita berambut merah itu. Kak Hongjiu, kenapa kamu tidak mundur? Hilangkan ini, dunia bisa hancur. Ini datanya. Sampel, juga sumbernya. Ambil. Panas banget. Darah asli yang diekstrak dari sisa jasad dewa pertama 30 tahun lalu. Gen ketuhanan paling murni. Suntik ini jadi dewa atau jadi monster lebih gila dari mereka. Berani coba? Gak bisa tembus. Subai. Kembali ke perlindungan. Gak bisa balik. Sekarang kita daging dalam kaleng. Perang usik, gak lawan mereka. Awalnya mau cari tempat nikmati pelan-pelan. Lupakan, telan mentah aja. Aduh. Makan, bunuh. Subai. Subai. Kamu manusia, bukan binatang. Kembali. Ribut banget tadi, siapa bilang mau makan? Bukan mutasi biasa. Struktur zirah ini kayak karya seni yang dirancang presisi buat bunuh. Dingin banget,
Energi mentalnya kayak es, tanpa perasaan. Ribut. Ikut. Ketinggalan gak ditunggu. Subai. Cuma lemes aja? Kenapa suhu tubuh gak turun? Bentuk itu konsumsi energinya gede banget. Sel-selnya buat pertahankan ledakan tadi. Lagi gila-gilaan makan jaringan sehat tubuh sendiri. Kayak Ferrari bakar mesin sampai leleh. Nutrisi biasa gak berguna. Dia perlu isi lubang energi besar ini. Harus pakan kelas tinggi. Sumber energi yang bisa bikin dia kekenyangan sekali makan. Sekarang, cepat. Gak bisa. Metabolisme terlalu cepat. Nutrisi masuk langsung habis terbakar. Kalau terus begini, 2 jam lagi dia bakal jadi abu. Tubuhnya sekarang kayak lubang hitam. Perlu diisi. Lapar. Kasih makan. Sadarlah. Sini gak ada makanan. Makhluk anomali kelas Raja Leviathan mendarat, mau hidup, makan itu. Daging ini kelihatannya gemuk. Gila. Benar-benar gila. Ajak makhluk anomali kelas Raja masuk perairan dangkal, kalau pertahanan jebol. 1 miliar warga di belakang gimana? Kalau nggak berani ambil risiko, nunggu dia mendarat sempurna, kita juga bakal mati. Pertahanan gak bakal tahan. Satu-satunya peluang kalian menang, ya masukin aku ke dalam. Tugas kalian, bikin dia buka mulut. Meski cuma sedetik. Sisanya, waktu makanku. Kamu yakin? Nggak. Tapi kalau nggak mau mati kelaparan, aku harus gigit dia sampai mati. Ini bikinan master semalam suntuk. Paduan nano dicampur serbuk tulang monster level S. Memang nggak bisa motong kulit level emperor, tapi keras banget. Nggak bakal patah duluan pas kamu ngeluarin tenaga. Peralatan makan yang bagus. Makasih. Subai. Aku tahu nggak bisa nahan kamu. Tapi ingat, kamu masih utang aku sekali makan. Balik hidup-hidup. Traktir aku. Boleh. Nanti jangan ngeluh warung pinggir jalan murahan. Tembak semua stop. Tembak total. Percuma, nembus pertahanan aja nggak bisa. Ini bukan makhluk hidup, ini bencana berjalan. Satu gigitan ini pasti meledak. Semuanya, aku mulai makan ya. Suhu segini cuma buat pemanasan ya.
Mau makan aku? Pas banget, aku juga malas ngekuliti. Ketemu di perut. Minggir. Aku nggak makan lauk. Cuma makan hidangan utama. Dapat dapurnya. Mesin level Emperor buffet ini terlalu mewah. Pesta penderitaan, hisap dia sampai kering. Dia kenapa? Barusan kena bom nuklir aja reaksinya nggak segini heboh. Itu Subai. Dia ada di dalam. Sun Wukong masuk ke perut Princess Iron Fan. Jurusan ini kejam banget. Energi meluap. Aktivitas sel 200%. Peringatan. Kesadaran Inang mulai tidak stabil di batas. Kurang, masih kurang. Kenyang, waktunya bayar dan pergi. Masakan ini, aku kasih bintang 5. Oleh-oleh udah dibawa pulang. Barang ini berat banget, jangan lupa hitung uang lembur. Kamu beneran ngosongin dia? Ini sumber energi level Emperor loh. Subai, sekarang menyerapnya terlalu berisiko. Gak bisa nunggu lagi. Pesta penderitaan. Kesadaran Dewa Iblis bangun. Pertahanan mental runtuh. Hitung mundur. Terlalu lemah. Wadahnya terlalu kecil, tak bisa menampung dewa saya. Keluar dari kepala saya. Kamu tak bisa selamatkan mereka, juga tak bisa kendalikan kekuatan ini. Serahkan tubuhmu pada saya. Saya bisa bantu bunuh semua penyerang. Mengamuk. Semua mundur. Yeshuang, jangan dekati. Dia tak kenali kamu sekarang. Subai, lihat saya. Kamu janji pada saya untuk makan malam itu hidup-hidup. Pergi. Tim medis, cepat selamatkan Yeshuang. Kepala, minta bantuan tekan Subai. Tak ada bantuan lagi. Itu bukan Subai lagi. Itu Dewa Iblis yang bangkit sepenuhnya. Eksekusi daya penuh, Subai. Lepaskan saja. Perasaan manusia hanya beban. Hanya dengan buang kemanusiaan, kamu bisa bawa dewa saya. Menjadi penguasa alam semesta. Penguasa, apa kamu keliru soal hubungan? Di tubuh ini, sayalah sopirnya. Kamu cuma mesin. Apa ini? Kenapa saya merasa sakit? Karena saya manusia. Binatang ragu sepertimu takkan pernah paham. Sudah masuk perut saya, tenang saja dicerna. Kepala, benar-benar tak terselamatkan? Tembak, beri dia ketenangan, ini penghormatan terakhir kami. Subai, tenanglah. Su,
Subai, kamu manusia atau hantu? Komandan Lei, baru ketemu langsung tembak saya. Ini agak tak sopan. Brengsek, kamu bikin saya kaget setengah mati. Pemanasan selesai. Perang sebenarnya baru mulai. Tak bisa tahan. Garis pertahanan runtuh. Minta serangan nuklir. Tembak ke kami. Habis. Manusia habis. Ribut sekali. Bisa ganggu orang istirahat. Manusia, aura tubuhmu membuat saya jijik. Mati. Pas coba, wilayah Dewa Iblis baru dapat. Kenapa? Tidak, tubuh saya menghilang. Itu 3 tingkat kaisar. Cuma jentikan jari. Itu bukan kekuatan aneh. Itu hukum alam. Dia mengubah aturan di area itu. Tidak mau keluar untuk menyapa? Wadah yang menarik. Aku menunggumu di bawah. Gulma sudah dibersihkan, tapi akar ini masih membusuk. Kepala, izinkan operasi tunggal menuju sisi lain jurang retakan. Kamu gila. Itu dunia asing yang tak dikenal. Masuk mungkin tidak bisa kembali. Kamu yakin? Tidak. Tapi kalau aku tidak pergi, retakan ini tidak akan pernah tertutup. Dan, Tuan, di sana sudah mengirimkan undangan, tidak sopan kalau tidak datang. Ini penanda lintas dimensi terbaru. Selama masih menyala, aku bisa menemukan koordinatmu. Kalau berani tidak kembali, aku akan membencimu seumur hidup. Ingat, kamu masih berhutang makananku. Tenang, aku cuma pergi berbelanja, bukan bunuh diri. Aku pergi. Penghalang, mati. Selamat datang di kuburan para dewa. Jangan pura-pura. Menurutku ini lebih seperti kandang ternakmu. Mayat peradaban, sepertinya dulu sini juga ramai. Pendatang. Menodai kuil. Mati. Hirup. Energi kami. Dimakan. Rasanya agak asam. Sepertinya makanan di duniamu kurang enak. Kembalikan untuk kalian. Pembersihan selesai. Selanjutnya, Manusia yang menarik, kau dan aku sama, demi bertahan hidup. Kita melahap segalanya. Pada akhirnya, kita menjadi kelaparan itu sendiri. berkorban jadi monster demi hidup, ya? Cerita yang menyedihkan dan menjijikan. Bergabunglah denganku, kita bisa memimpin alam semesta. Mengapa mati-matian untuk manusia yang lemah? Pertama, aku tidak makan makhluk berakal. Kedua, aku punya rasa jijik. Aku tidak berteman dengan sampah yang membuat rumahnya seperti toilet. Jadi, pilih mati, atau tetap mati. Di dimensi ini, kehendakku adalah hukum fisika.
pelipatan ruang. Mundur. Agak menarik. Udara beracun, bahkan gravitasi menolakku. Sayangnya, aku paling benci dibatasi. Copot. Memotong pertukaran energiku dengan dunia luar. Sudah kubilang di sini, aku adalah dewa. Kekuatanmu berasal dari perampokan, sedangkan aku adalah pemberian. Batuk. Peringatan. Tekanan dimensi. Kecepatan pemulihan energi. Minus 90%. Sebagai pendatang, bisa mencapai ini, patut dipuji. Tapi cukup sampai di sini. Dewa, kau pantaskah? Di kampung halamanku, bahkan dewa sekalipun. Kalau berani menghalangi jalan, pasti bakal ditendang 2 kali. Saluran lintas dimensi ini sangat tidak stabil. Tingkat transmisi sinyalnya cuma 5%. Energi segini nggak cukup buat dia. Kita butuh resonansi spiritual yang lebih kuat. Butuh sesuatu yang bisa membuka salurannya lebar-lebar. Menyambungkan siaran global. Aku nggak percaya kita, miliaran orang, nggak bisa selamatkan Subai. Aku Ye Shuang. Dia udah hampir nggak kuat lagi. Dia udah lindungin kita berkali-kali. Sekarang, giliran kita kasih dia kekuatan. Meski cuma sedikit. Percayalah padanya. Panggil namanya. Tingkat transmisi energi 1000%. Salurannya terbuka. Ini akhirnya, pengembara sejati. Subai, semangat. Bertahan hidup. Berisik banget. Menerima dukungan kehendak peradaban. Membuka wujud akhir. Penjaga peradaban. Kegaduhan segini, takut aku nggak denger ya? Penindasan dimensi terangkat. Nilai keyakinan dikonversi jadi energi tak terbatas. Ini nggak mungkin. Gimana caranya kamu bisa menggerakkan kekuatan inti seluruh dimensi? Kamu kan cuma individu. 1 lawan 1. Maaf, tapi sekarang aku punya 7 miliar teman satu tim yang lagi mainin akunku. Ronde kedua. Mulai. Cuma segini. Aku nggak percaya. Kamu cuma manusia biasa yang nyuri energi. Gimana mungkin kamu bisa mengubah kenyataan? Putuskan hubungan sebab akibat. Putuskan hubunganmu dengan dimensi rendah itu. Kamu gak bisa putusin. Ini namanya ikatan. Orang kayak kamu yang anggap sesama cuma baterai, gak bakal ngerti. Orang mati nggak punya ikatan. Pertahananmu udah mau pecah. Mati aja. Kemampuan lanjutan diaktifkan. Pembalikan sebab akibat. Apa ini? Kekuatanku. Udah aku bilang, penderitaanmu adalah makananku. Dan belenggumu adalah tali kekangku. Udah puas main sekarang? Manusia, kau tak bisa membunuhku. Aku adalah kehendak dimensi ini. Selama dunia ini masih ada, aku bisa terlahir kembali tanpa batas. Tak bisa dibunuh. Siapa bilang aku mau membunuhmu? Segumpal energi murni sebesar ini. Tentu saja jadi makanan penutup setelah makan.
Aku mulai makan ya. Kau tak bisa memakanku. Aku adalah kumpulan aturan. Aku sumber energi. Kalau kau makan aku, tubuhmu akan meledak. Tak usah kau khawatirkan. Perutku, bahkan bintang pun bisa dicerna. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Fast food pongi, ledakan sumber diri. Reaksi energi melampaui langit. Itu setara dengan ledakan alam semesta. Subai terlalu dekat. Dia akan menguap. Subai, cepat menghindar. Ini sudah matang, malah ada fungsi pemanas otomatis, terlalu perhatian. Agak panas di mulut. Agak panas di mulut. Tapi rasanya lumayan enak. Sial, toko ini mau runtuh. Harus cepat menutup pintu. Kalau tidak sampai ini semua akan tumpah ke bumi. Cih, tempat ini mau runtuh. Kalau sekarang menembus ke sana, belum sampai bumi, jalannya akan meledak dulu. Nanti bumi juga akan terseret. Sepertinya, pintu ini hanya bisa dikunci dari luar. Sepertinya tidak bisa menepati janji. Halo, semuanya ada? Sinyal agak buruk, aku langsung tutup aja. Rumah di sini runtuh, agar tidak menimpa tanaman di rumah. Aku harus tinggal untuk memperbaiki tembok. Subai, jangan bodoh. Cepat kembali. Kita bahkan bisa menutupnya dengan bom nuklir. Tidak bisa. Hanya kekuatanku yang bisa mencerna hukum-hukum ini. Ye Shuang, makan itu aku hutang dulu, bunganya dihitung per hari. Ruan-ruan, jangan nangis, nanti makeupnya rusak jadi tidak cantik. Kak Hong Jiu, ingat ambilkan gajiku bulan itu, simpan di kartuku. Koneksi akan terputus. Adik, Subai, kau pembohong. Akhirnya sepi. Baik, sekarang benar-benar harus menyepi untuk mencerna. Semoga bisa mimpi indah. Sudah 3 tahun. Angin Samudra Pasifik pun sudah berhenti. Kapan kamu pulang makan? Kak Hongjiu bilang detektor sudah setahun tidak menerima sinyal. Diam. Sinyalnya tidak putus, hanya sedang menyambung ulang. Mendeteksi reaksi keruntuhan ruang. Koordinatnya tepat di atas lapangan peringatan. Tingkat energi tidak terukur. Sudah 100 kali lipat lebih kuat dari tingkat kaisar tahun itu. Apapun itu. Jika ingin melewati pintu ini, kamu harus melewati tubuhku dulu. Wah, persiapan sebesar ini karena tahu aku kembali. Datang khusus menyambut aku ya. Lepaskan aku, manusia yang bodoh. Aku adalah penguasa kekosongan. Apa aku tidak butuh muka? Diam. Jika berisik lagi aku akan memasakmu menjadi sup. Maaf, bahan makanan terlalu keras di sana.
Butuh banyak waktu untuk mencernanya. Bajingan. 3 tahun. Kau tahu bagaimana aku menjalani 3 tahun ini? Tunggu, ada yang tidak beres. Ada apa? Di mana kau terluka? Makan terlalu banyak ngantuk. Tidak bagus. Cepat panggil tim medis. Tanda-tanda kehidupan dia menghilang dengan cepat. Bukan karena luka tubuhnya sedang bereorganisasi. Cepat bawa ke dalam kapsul tidur. Aku ini sudah menjadi abadia. Kurang lebih begitu. Kamu sudah menelan intisari alam semesta. Tingkat kehidupan naik terlalu cepat. Fisikmu tidak bisa mengikuti evolusi jiwa. Sedang menghilang menjadi kuantum, singkatnya. Server bernama Bumi ini hampir tidak bisa memuat modelmu lagi. Subai. Katakan apa yang ingin kamu makan. Aku akan tangkapkan untukmu. Tingkat kaisar sudah tidak ada lagi. Tingkat raja akan aku dapatkan untukmu. Tim Lei, jangan goyang lagi. Jika digoyang lagi aku akan hancur lebur. Maaf. Sudah buat kalian khawatir. Di dunia itu. Dingin sekali ya. Hanya ada tulang dan angin. Tidak akan terjadi lagi. Nanti, gantian kami yang lindungi kamu. Tidak ada yang akan membiarkan kamu berjuang sendirian lagi. HMPH, wadah yang bodoh, jika kamu menghilang sekarang. Dengan siapa aku akan ikut? Wah, makanan malam datang dengan sendirinya. Makan. Cuma tahu makan doang. Ini uang simpanan terakhirku. Stabilkan tubuhmu untukku. Jangan mati dan menyeretku bersamamu. Terima kasih, kucing kecil. Ini jauh lebih nyaman. Benar juga, dunia manusia yang cocok untukku. Berhenti. Siapa yang izinkan kamu turun dari tempat tidur? Kembali berbaring di tempat tidur. Adik tidak mau menurut lagi nih. Tolong. Menyiksa pasien nih. Siapa orang itu? Kenapa jalannya ringan seperti tidak ada bobot? Seperti orang yang selalu sakit-sakitan. SSST. Jangan bersuara. Itu dewa. Ini buah spiritual yang baru diangkut udara. Untuk menguatkan tubuh, detak jantung stabil. Tapi kepadatan otot masih perlu dipantau. Jangan bergerak. Biar saya raba kekerasan otot perut ini. Hei, siswa Subai, meskipun kamu adalah kepala sekolah kehormatan. Tapi bisakah sedikit lebih rendah hati? Tekananku besar. Maaf, Bu. Aku juga ingin rendah hati. Tapi mereka terlalu antusias. Ini bekal cinta buatan tanganku. Kamu harus habiskan. Hei, si tampan kelas F itu. Kamu tidak punya malu? Hidup mengandalkan wanita itu keahlian apa? Beranikah duel 1 lawan 1 denganku di arena? Lalat dari mana ini? Berisik sekali. Kucing. Kucing berbicara. Kamu ingin? 1 lawan 1 dengan siapa? Akhirnya tercerna sepenuhnya. Bisa dibilang baru masuk pintu. Ya, rasanya sedikit bergerak saja akan runtuh. Pihak divisi ke-9 mengirim pesan. Mesin kapal bintang, roh iblis, sudah disetel selesai. Akan pergi? Ya, alam semesta sangat luas. Jika tidak mengambil inisiatif menyerang, bumi tidak akan pernah aman. Tapi kali ini, aku tidak berencana pergi sendirian. Wakil Kapten Y. Bersediakah menemani Kapten melihat lautan bintang? Dengan senang hati.